Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur setelah Engkau boleh membangunkan kami dari istirahat malam. Kembali kami boleh bersyukur ada satu kesempatan kami datang belajar firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dan boleh menjadi satu pedoman di dalam kehidupan setiap kami. Berkati jam ini, biarlah sungguh-sungguh boleh menjadi berkat. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita sudah sampai pada kitab Roma pasal 8 ayat 18 hingga ayat yang ke-30. Tetapi saya akan memfokuskan kepada ayat yang boleh dikatakan ayat yang sangat populer, ayat yang sangat akrab dengan kita. Di dalam ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ayat ini sudah tentu menjadi ayat yang sungguh luar biasa, boleh katakan menjadi penghiburan, menjadi satu kekuatan, secara khusus bagi kita yang mungkin sedang menghadapi pergumulan, pencobaan, persoalan yang begitu berat. Tapi perhatikan saudara, menarik. Di dalam Roma pasal 8 ini kita menemukan hal yang luar biasa. Paulus berbicara di dalam pasal 8 ini saja kita menemukan adanya peran Allah Tritunggal di dalamnya. Kalau ayat yang pertama berbicara mengenai Allah anak, ya, kalau saudara melihat berbicara mengenai Allah anak. Tetapi pada ayat yang ke-14 ayat 23 sampai 25 berbicara mengenai peran daripada Allah Roh Kudus. Dan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 tadi berbicara mengenai Allah Bapa. Hal yang menarik, jadi Allah Tritunggal hadir di dalam seluruh area kehidupan engkau dan saya. Dan secara khusus di dalam ayat yang ke-28 kita melihat ayat ini sungguh limpah. Sudah tentu menjadi satu hal yang akrab dengan kita baca. Tetapi perhatikan ayat ini. Rupanya ayat ini tidak bisa diterapkan kepada semua orang. Memberikan batasan di dalam penerapannya. Di sana dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ayat ini hanya bisa diterapkan, hanya bisa dipraktekkan, ada limitasi penerapan. Jadi itu hanya terjadi kepada mereka yang sudah mengasihi Tuhan. Mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi apa maksudnya? Yang mengasihi Dia itu adalah mempunyai hubungan yang benar dengan Allah. Orang yang menerima kebaikan dan janji itu ialah anggota keluarga Allah. Mereka yang sudah mengasihi dan dikasihi oleh Allah, yang sudah menjadi keluarga Allah. Bahkan yang kedua, yaitu bukan hanya mempunyai hubungan dengan Dia, tetapi ada persekutuan, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, jadi ayat ini tidak bisa diterapkan kepada setiap orang. Hanya mereka yang sudah membangun relasi dengan Allah. Dan paling tidak ada 4 hal yang kita bisa pelajari oleh seorang penulis buku. 4 hal yang kita bisa timba melalui ayat ini, saudara. Berkat yang kita bisa dapati sebagai orang yang sudah punya hubungan, punya persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Yang pertama di sana rencana Allah, di sana dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi jelas di sini rencana Allah mendatangkan kebaikan. Persoalan di dalam kehidupan engkau dan saya, kadangkala kita memang melihat kebaikan yang dijanjikan Allah dalam pandangan kita sepertinya bukan kebaikan. Oleh karena kita melihat itu dari sudut pandang mata jasmani, mata duniawi kita. Tetapi kalau dengan mata rohani melihat itu, kita akan menemukan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan mau hadirkan di dalam setiap apa yang sedang kita alami. Yang kedua, saudara,
Di sana rencana Allah, di mana dikatakan Allah turut bekerja, berarti rencana Allah itu bersifat aktif, ya, bekerja, dan terus dia bekerja secara aktif di dalam seluruh area kehidupan kita, dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap persoalan yang kita hadapi, dalam setiap apapun yang menjadi kendala dalam kehidupan engkau dan saya. Di sana Allah secara aktif bekerja, bukan dia diam, bukan dia hanya tinggal melihat bagaimana kita melakukan sesuatu, tetapi justru Allah aktif bekerja di dalam semuanya ini. Tetapi yang ketiga, di sana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan perkataan segala sesuatu. Segala sesuatu itu berarti bisa hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang mungkin tidak baik, yang tidak hal yang mungkin menyakitkan, menyedihkan, bahkan mungkin hal yang mendatangkan kekecewaan, bahkan mendatangkan duka cita di dalam kehidupan engkau dan saya. Tetapi kita perhatikan segala sesuatu, rencana Allah itu ada di dalam segala sesuatu. Hal yang pahit sekalipun, ingat, nanti kita akan melihat kebaikan yang Tuhan munculkan di balik semuanya itu. Dan yang terakhir, penulis buku itu mengatakan rencana Allah itu selalu serasi. Serasi itu maksudnya apa, saudara? Semua hal yang terjadi, tidak ada satu sisi, tidak ada satu bagian yang dimana dia tidak mendesain itu semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Sisi yang hal ini kecil, yang besar, yang mungkin kita lihat sesuatu yang sepele, sesuatu yang besar, tapi semuanya Tuhan rangkai itu menjadi satu hal yang serasi untuk mendatangkan kebaikan. Biarlah kebenaran firman ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pertanyaan bagi kita, adakah kita sudah menjalin hubungan dengan Dia? Adakah kita sudah menjadi keluarga Allah? Adakah kita menjalin terus persekutuan dengan Dia? Hanya kepada mereka lah firman Tuhan ini bisa berlaku. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman ini boleh terus mewarnai kehidupan setiap kami. Terpujilah Engkau, ini doa sembahyang kami. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.